ini memang kondisinya bencana, tidak mudah pastinya. Aparat yang bekerja untuk menyalurkan bantuan juga pastinya begitu banyak Iya, tugasnya. betul. Cakupannya luas, pengungsinya banyak. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi kesehatan masyarakat di hari ketujuh hidup di pengungsian, biasanya keluh-keluhan apa sih yang bisa timbul, Mas Hermawan? Iya, sebenarnya banyak ya resiko kesehatan yang mungkin muncul bagi masyarakat yang memang disebabkan oleh bencana. Tetapi sebelumnya kita sampaikan turut berduka cita ya bagi para korban dan mudah-mudahan semuanya yang ditinggalkan dalam keadaan tabah dan yang menjadi korban dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Nah, yang menjadi penting nih Mbak Caca sebenarnya pemerintah atas nama negara itu sudah memiliki peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2019 tentang krisis penanganan kesehatan. Nah, krisis atau penanganan krisis kesehatan ini sebenarnya memuat 5 klaster utama yang harus paralel setelah 1-2 hari terjadinya bencana. Pertama adalah klaster identifikasi korban, biasanya ini tim DVI, terutama yang korban meninggal dunia. Yang kedua adalah klaster pelayanan kesehatan, yang ketiga adalah klaster analisis kesehatan lingkungan dan risiko penularan penyakit, yang keempat klaster reproduksi, ini kaitannya dengan anak-anak dan bayi, ibu-ibu hamil, dan yang terakhir adalah klaster gizi kesehatan masyarakat. Nah, termasuk yang dalam hal tambahan itu adalah trauma healing untuk mereka yang klaster kesehatan jiwa. Nah, jadi sebenarnya klaster-klaster ini bertujuan agar ada proses untuk memberikan bantuan secara integratif dan ini melibatkan jenjang mulai dari pusat untuk penanganan krisis kesehatan, daerah, pemerintah daerah, dan juga hingga ke klaster terkecil yang berdampak langsung di tengah masyarakat. Nah, bahkan kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat sejak hari kedua setelahnya ya atau 5 hari terakhir ini turun bersama pengurus daerah di Jawa Barat dan juga pengurus daerah atau pengurus cabang di Cianjur, bahkan juga koordinasi dengan perguruan tinggi seperti juga Stikes, Dharma Husada Bandung, dan juga adanya pelibatan profesi lain yang kita memberikan paralel penanganan itu, yaitu mulai dari penanganan pelayanan kesehatannya sampai kepada juga konsultasi dan promosi kesehatan untuk masyarakat, termasuk yang paling penting itu sebenarnya menghindarkan penyakit-penyakit yang kaitannya dengan resiko kesehatan lingkungan, karena di situ juga boleh jadi banyak bangkai, ada limbah, dan pasti akan terkait dengan sanitasi yang buruk. Kunci yang paling harus cepat adalah pembenahan sanitasi, air bersih, dan adanya MCK yang layak, Mbak Caca. Baik. Mas Hermawan ditahan dulu karena sekarang saya ingin menghubungi Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, ini Pak Kiai Kholil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Apa kabarnya Pak Kiai? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kita pastinya bahwa setiap sebagai umat muslim, sebagai seorang muslim dan juga muslimah, setiap ada cobaan dari Allah ini pasti kita menganggap bahwa itu bukan merupakan hukuman buat kita. Tapi kita tahu bahwa cobaan yang saat ini dihadapi oleh saudara kita di Cianjur ini cukup berat. Mereka sudah kehilangan sanak keluarga mereka sudah kehilangan rumah yang mungkin mereka tabung berpuluh-puluh tahun untuk membangun rumah, hancur seketika. Bagaimana kemudian kita memaknai, Pak Kiai? Pertama, saya ikut berduka cita, berbelasungkawa, dan ikut sedih dan ikut merasakan saudara-saudara kita di Cianjur ya. Kita ada ukhuwah Islamiyah bagi sesama muslim, kita ikut berduka cita. Begitu juga dengan kita sewarga negara sama-sama bangsa Indonesia tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, kita bersatu semua sekarang ingin membantu musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Cianjur. Itu juga seperti ukhuwah syariah, insaniyah. Secara kemanusiaan kita ingin membantu dan ikut berduka cita. Dan termasuk juga kami dari Majelis Ulama bekerja sama dengan Muhammadiyah, begitu juga keluarga besar Nahdlatul Ulama, ormas Islam yang lain, bahkan agama-agama yang lain turut membantu. Maka kita maknain pertama, tentu ini adalah musibah. Musibah itu bisa tidak ada dua perspektif. Yang pertama, kalau memang di situ ada maksiat, ada kesalahan di dalam kita bertindak sebagai manusia, tentu adalah peringatan dari Allah. Tapi kalau kita memang dalam keadaan baik, taat, tentu adalah ujian untuk dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita tahu apakah kita ini sebenarnya karena berdosa atau karena ujian, tapi kita kembalikan kepada Allah, kita hadapi dengan sabar, yaitu tetap kita berupaya dan diambil hikmahnya bahwa kita harus melakukan dua hal sekaligus,
Yang pertama adalah kita ramah dengan alam. Karena semua itu adalah sebabnya Allah memberikan hukum kausalitas. Dan ini ternyata urusan gempa begini kita nggak bisa ada yang menghindar, tidak ada bisa yang menolaknya. Maka berarti ada lagi yang perlu kita lakukan adalah doa yang tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang semuanya menakdirkan dari sebelum menciptakan alam raya ini, Allah sudah tulis semuanya apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, orang-orang yang meninggal sebenarnya mendapatkan rahmat sebenarnya, karena sahibul hadmi syahidun, orang yang meninggal karena tertimpa seperti halnya bencana begini, musibah begini, sama dengan kemarin COVID, itu adalah matinya mati syahid. Artinya bisa dapat dipastikan mereka-mereka itu almarhumin, orang-orang yang sudah wafat itu adalah dalam keadaan mati syahid, membawa iman dan Islam. Tetapi tentu kita sedih pasti, dan itulah untuk menguji apakah kita ini mau evaluasi atau kita mau muhasabah nafas, kemudian kita juga mau turut berbelasungkawa. Itu adalah kita yang tidak terkena, tapi harus juga ikut bersolidaritas kepada mereka, dan kita meyakini innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua adalah milik Allah dan akan kita kembali kepada Allah. Tentu mungkin saya lebih bisa menyampaikan karena tidak tertimpa langsung. Tentu saya bisa ikut merasakan yang dirasakan oleh keluarga-keluarga besar di Cianjur. Itu adalah duka kita, itu juga ikut merasakan. Dan mudah-mudahan sedikit dari umat Islam yang bisa kita bantukan. Begitu juga dari teman-teman saudara lain yang bisa bantukan adalah hikmah yang bisa diambil bagian dari untuk merajut dalam persatuan solidaritas. Insya Allah ini ada hikmahnya, dan sebaik-baik hikmah adalah untuk meningkatkan iman kepada Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita mari bergotong royong untuk mengantarkan saudara-saudara kita, dan juga ikut membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur ini. Baik, terima kasih, tapi ditahan dulu Pak Kiai, nanti saya juga akan menghubungi Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto untuk bertanya bagaimana progres pencarian, dan mungkin masyarakat begitu penasaran apakah proses pencarian yang akan dilanjutkan, mengingat hari ini sudah hari ke-7, secara aturan 7 hari proses SAR dilakukan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.